Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube kalangan milenial yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kami akan membahas hukum mempuasakan atau menggantikan puasa orang yang sudah meninggal dunia. Sahkah itu dilakukan dan siapakah yang diperkenankan untuk mempuasakan, lalu gugurkah tanggungan puasa si mayit jika dilakukan? Nah, dalam hal ini di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati punya tanggungan puasa, maka walinya lah yang mempuasakan. Di dalam riwayat Ibnu Abbas di kitab yang sama bahwa inna ummi matat, ada perempuan datang mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia dan punya tanggungan puasa 1 bulan. Lalu Nabi bertanya, aro'aiti law kana 'alaiha dainun akunti taqdinahu? Apakah jika kamu tahu ibunya punya tanggungan hutang kepada orang lain, hutang uang kepada orang lain, kamu akan melunasinya? Perempuan ini menjawab, na'am, iya. Maka dari itu Nabi menjawab, fadainullahi ahaqqu bil qada. Oleh karenanya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Namun demikian, di riwayat lain dari Aisyah seperti di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, bahwasanya ada perempuan yang mati punya tanggungan puasa. Jawabannya Aisyah ketika ditanya, yut'amu anha, maka dia difidyahkan, dibayarkan fidyah, tidak digantikan puasanya. Kenapa? Karena ada riwayat lain ini juga dari Aisyah, la tasumu an mautakum wa at'imu anhum. Janganlah kalian berpuasa menggantikan keluarga yang sudah meninggal dunia, akan tetapi berilah makanan kepada orang miskin sebagai fidyahnya. Itulah hadis yang seakan-akan bertentangan, dan secara tekstual itu bertentangan. Oleh karenanya di sini Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i menyatakan bahwa mempuasakan mayit menurut Al-Qaul Al-Qadim, yaitu qaulnya Imam Asy-Syafi'i di Irak, itu sah dan boleh dilakukan. Sedangkan menurut Al-Qaul Al-Jadid tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena ini adalah ibadah badaniyah. Itu keterangannya di dalam Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Nah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Al-Asqalani Asy-Syafi'i juga mengutip Al-Qaul Al-Qadim dan Al-Qaul Al-Jadid dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau menegaskan bahwa boleh dan sahnya mempuasakan mayit menurut Asy-Syafi'i itu hadisnya sahih. Dalam hal ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah yang mempuasakan dari walinya itu? Sebagaimana dalam hadis, An-Nawawi mengutip beberapa riwayat bahwa al-wali yang dimaksud di dalam hadis itu adalah al-waris atau siapa saja ahli waris asobah boleh mempuasakannya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika orang lain mempuasakannya atau menggantikan puasanya bukan dari keluarganya atau ahli waris dan asobahnya? Dalam hal ini menurut Imam An-Nawawi boleh, asalkan dengan izin atau perintah walinya. Namun demikian menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang harus mempuasakan atau menggantikan puasanya mayit yang punya tanggungan hutang masih diperdebatkan ulama. Oleh karenanya menurut Ibnu Hajar boleh walinya langsung dari pihak keluarga, boleh walinya meminta orang lain mempuasakannya, boleh orang lain walaupun tanpa diperintahkan alias sukarela. Sedangkan dalam hadis katanya Ibnu Hajar, penyebutan kata soma anhu waliyuhu, kata-kata wali di situ disebutkan karena menurut kebiasaan yang menanggung tanggungannya mayit itu seperti hutang itu adalah walinya, sehingga di dalam hadis itu disebutkan soma anhu waliyuhu. Bahkan menurut Ibnu Hajar dari Al-Hasan berkata, jika ada 30 orang berpuasa untuk tanggungan puasanya mayit 1 bulan, maka itu sudah dianggap cukup dan sah, walaupun dilakukan 1 hari, tapi yang berpuasa itu 30 orang. Nah, dalam hal ini ada tambahan catatan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang mengutip dari kitab-kitab klasik seperti Al-Lubab, Al-Mughni, Fathul Qadir dan lain-lain.
bahwasanya menurut ulama Hanabila itu disunnahkan untuk dipuasakan agar mayit ini bebas tanggungan puasa, dan ini merupakan sikap kehati-hatian. Namun demikian, katanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, jika orang yang meninggal dunia punya tanggungan puasa itu memang belum memungkinkan untuk berpuasa karena memang sakit sampai dibawa mati, maka itu sudah gugur puasanya, tidak perlu dipuasain, tidak perlu digantikan puasanya. Tetapi jika sudah memungkinkan puasa, hanya saja dia tidak segera puasa sampai dibawa mati, maka tidak boleh dipuasakan menurut kebanyakan ulama seperti itu, karena ini adalah ibadah badaniyah. Namun jika kembali kepada pendapat yang di atas qaul qadim, itu tetap boleh dipuasakan seperti itu. Kesimpulannya adalah berdasarkan hadis-hadis di atas dan keterangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa mempuasakan mayit itu ada dua pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Menurut qaul qadim itu boleh, dan menurut qaul jadid itu tidak sah dipuasakan dan tidak boleh. Hanya saja dibayarkan fidyah, baik puasa Ramadan atau puasa nadar. Hanya saja menurut Imam Ibnu Hajar, bolehnya mempuasakan itu dalilnya sahih seperti itu, baik dilakukan oleh walinya atau keluarganya atau orang lain, baik diperintahkan atau atas kehendak sendiri, mungkin temannya dan seterusnya. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim itu mengatakan fasabata anna shawab al-mut'in tajwizus siyam wa tajwizul it'am. Jadi boleh memberi makan dan boleh mempuasakan jika ada keluarga yang meninggal punya tanggungan puasa. Nah, para santri YouTube, baik Imam An-Nawawi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam menjelaskan perdebatan ulama dalam masalah ini ketika mensyarahi hadis ini, kedua-duanya lebih banyak bersumber dari riwayat-riwayat hadis di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Oleh karenanya para santri YouTube, jika ingin lebih dalam masalah ini, pesantren Indonesia merekomendasikan 4 kitab besar dalam masalah ini: As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, dan ditambah dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ataupun yang dikutip-kutip oleh beliau. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.